Jualan di Shopee tanpa ngelakuin live streaming. Apakah masih berpotensial untuk toko kita laku? Baik toko baru atau toko yang sudah berjalan. Toko yang sudah berjalan itu udah melakukan segala macam cara untuk dapetin orderan, terus iklan dan sebagainya, tapi tidak ngelakuin live streaming. Apakah masih ada potensial untuk kalian berkembang lagi walaupun kalian tidak live streaming? Dan toko baru tidak ngelakuin live streaming, apakah masih bisa berjualan di Shopee? Yuk kita bahas. Jualan di Shopee tanpa live streaming, apakah masih bisa berjualan dengan lancar? Sedangkan yang kita ketahui bahwa sudah banyak masyarakat terbiasa untuk berbelanja via live streaming. So, apakah masih ada potensial untuk seller untuk masih bisa laku tanpa ngelakuin live streaming, baik toko baru atau toko yang sudah berjalan? Secara marketplace live streaming total awareness, kalian bisa lihat Shopee itu mengambil 96%, TikTok 87%, Lazada 71%, dan Tokopedia 62%. Menurut Jakarta CNBC Indonesia, khususnya pada akhir 2023, melihat situasi pasar digital pada kuartal ketiga 2023, IPSOS melakukan survei tren live streaming e-commerce bagi penjual. Dengan melibatkan responden, pemilik brand lokal dan UMKM di Indonesia yang memanfaatkan berbagai fitur live streaming di marketplace melalui IPSOS online panel, selanjutnya, dalam indikator menggunakan pendekatan marketplace yang paling banyak digunakan selama 3 bulan terakhir, bagi para brand lokal dan UMKM juga ditemukan Shopee Live sebesar 88%, kembali terpilih sebagai saluran utama. Kemudian diikuti oleh TikTok Live 61%, Lazada Live 35%, dan Tokopedia Play 27%. Salah satu keuntungan utama live streaming terletak pada kemampuannya untuk menyajikan interaksi langsung antara penjual dan konsumen. Melalui live streaming, brand lokal dan UMKM dapat berkomunikasi secara real time, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi langsung kepada konsumen. Kalau dilihat dari trennya, memang kita bisa lihat bahwa masyarakat udah terbiasa banget untuk belanja lewat live streaming. Kalian bisa lihat pertumbuhannya secara presentasi tadi gua sampaikan, atau kalian bisa searching sendiri di Google, bahwa memang live streaming lagi agak mendominasi. Tapi bukan berarti pencarian tidak mendominasi juga. Market itu terbagi, ada yang suka belanja lewat live, ada juga yang tidak punya waktu untuk belanja lewat live. Anyway, jadi gue biru abis nyoblos soalnya. Potensial. Kalau ngomongin potensial, sudah pasti akan lebih baik kalau kalian bisa provide live streaming di toko kalian, karena eranya memang sudah seperti itu. Namun, memang tidak semua kategori bisa dijual saat live streaming, dan tidak semua marketplace bisa dimasukin semua jenis kategori. Sebagai contohnya, kalau kalian menjual produk-produk berat atau besar, sudah pasti agak susah kalian jualan di TikTok Shop. Karena di TikTok Shop sendiri, saat ini belum bisa provide pembelian via instan motor dan juga mobil. Sedangkan di Shopee, itu bisa saja, tapi kebanyakan hanya pembelian via instan motor. Namun kalau Tokopedia lebih mudah untuk ngelakuin pengiriman via motor dan juga via mobil. Jadi dari sini kita udah dapat menyimpulkan bahwa tidak semua kategori cocok di semua marketplace dan tidak semua kategori bisa dijual via live streaming. Potensial live streaming memang dapat membantu pertumbuhan kalian, tapi kita cari tahu dulu yuk faktanya. Kalau misalnya lu mau tahu faktanya lebih lanjut, like dulu video ini kali. Masa pelit banget untuk like? Toh kalian kan, gue nggak minta apa-apa, gue cuma minta kalian untuk like aja. Tinggal simple, tinggal klik, like, selesai. Gue tunggu sampai tanggal 3 ya. Hah? Gak mau like? Like dong teman-teman. Masa kalian pelit untuk like? Udah like aja dulu ya. Nanti supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi baru mengenai jualan online dan berita-berita digital lainnya. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Yuk kita bahas mengenai faktanya. Customer itu sebenarnya kayak gimana sih sekarang behavior-nya? Customer behavior. Menurut IDN Times, Populix menyebutkan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce. Hasil survei mengungkapkan juga bahwa dalam sebulan masyarakat dapat berbelanja 2 hingga 4 kali dengan budget yang dikeluarkan sekitar 200.000 dalam sekali transaksi. Kategori produk yang paling banyak dibeli adalah sebagai berikut. Ada fashion dan aksesoris sebesar 85%, kecantikan, perawatan, dan kesehatan 54%, gaya hidup sebesar 41%, kebutuhan rumah tangga 33%, produk sehari-hari atau LMVG 32%, elektronik 25%, dan yang terakhir kebutuhan ibu dan anak atau kebutuhan bayi sebanyak 16%.
Populix menilai berbagai konten atraktif dan kreatif dan juga interaktif yang proaktif menjadi keunggulan dari tren live shopping. Melalui fitur streaming, selain itu promo menarik yang diberikan juga semakin meningkatkan daya beli masyarakat untuk berbelanja secara real time. Yes, seperti yang kita lihat, customer itu punya rasa kesenangan tersendiri ya ketika biasanya dia berbelanja lewat chat, halo kah barang ini ready, atau dia nanya spek-speknya, lalu seller bales atau mungkin sellernya lama balesnya. Tapi kalau misalnya ketika live streaming, dia dapat berinteraksi langsung dengan hostnya, dan hostnya bisa langsung menjawab serta memperlihatkan barangnya secara langsung. Dan ini membuat customer lebih nyaman. Sehingga market terbagi atas dua, ada yang lebih suka belanja lewat pencarian dan gak mau ribet. Ada juga yang maunya via live streaming untuk kepo, lihat-lihat, interaksi langsung, dan juga kena FOMO ya. Lagi nggak pengen belanja, tapi lagi scrolling-scrolling, lihat ada yang lagi live, atau jualannya kayaknya menarik di mata dia, di mata customer, akhirnya di check out, padahal tadinya nggak kepikiran untuk mau belanja, tapi akhirnya jadi check out deh. Customer memang punya rasa kesenangan tersendiri ketika berbelanja via live streaming, karena kita bisa melihat barang secara real dan bisa langsung dijawab oleh hostnya ketika bertanya. Dan karena sudah dipermudah bisa langsung check out dan banyak promo, market behavior mulai berubah. Jualan tanpa live. Jualan tanpa live sebenarnya masih bisa atau enggak sih? Jawaban dari gue pribadi dan setelah gue lihat secara market dan toko-toko klien yang gue handle, jualan tanpa live itu masih bisa. Namun kalian akan amat disayangkan karena kalian menghilangkan potensial untuk mendapatkan customer baru. Karena ada customer yang lebih suka belanja lewat live, ada juga yang tidak. Nah, untuk menjangkau customer yang lebih suka belanja lewat live, ya kalau kalian tidak live, kalian nggak bisa mengambil market tersebut. Jadi kalian menurunkan potensial market baru dan juga menurunkan potensial untuk mendapatkan orderan dan traffic lebih tinggi. Karena dari live sendiri itu membantu mendorong untuk dapetin orderan tambahan. Serta lagi banyak promosi-promosi yang disediakan khusus untuk pembelian live. Namun untuk mendapatkan peluang market lebih baik, ada baiknya teman-teman bisa ngelakuin live streaming. Atau at least ya kalian bisa maksimalin dari ketiga hal ini. Pencarian, konten, live streaming. Nah, tinggal kalian atur deh, kalian lebih bisa provide yang mana? Tiga-tiganya kah? Atau dua dari tiga tersebut? Pokoknya kalian harus pikirkan mengenai hal tersebut ya. Karena sebenarnya dengan live, kalian bisa lebih mudah untuk mendapatkan orderan dan membuat pencarian organik kalian semakin bagus. Tapi memang ini kendala di mana kalau kalian belum punya profit lebih atau tempat dan sebagainya pasti lebih berat. Kalau menurut gua, kalau misalnya kalian belum bisa provide ya, lebih baik kalian live sendirilah, kalian sebagai hostnya, sebagai owner. Karena ya namanya live streaming kan ribetnya apa ya, kalian harus keluarin budget tambahan ya untuk hiring host. Kalau misalnya kalian mau pakai host ya. Kemudian kedua, kendala tempat. Harus ada tempat yang cukup untuk kalian melakukan live streaming, apalagi kalau barangnya gede-gede ya, itu agak rempong. Yang ketiga, device. Kalian harus menyiapkan device yang sudah siap untuk rusak karena tiap hari dipakai untuk live dan juga baterainya akan bocor ya. Kemudian yang keempat, ya secara waktu itu menyita banget teman-teman. Jadi menurut gua, tambahan satu lagi ya, kalian keluarin budget ads tambahan. Tapi budget ads nggak usah dimasukin lah ya, karena tujuannya untuk mendapatkan order lebih banyak. Oke? Jadi menurut gua, secara potensial live streaming itu bagus banget. Tapi memang nggak semua seller bisa provide karena terkendala hal-hal tadi gue sebutkan. Namun kalau misalnya kalian bisa provide dan kalian bisa maksimalkan untuk kalian sendiri yang sebagai host nih, sebagai owner, itu akan jauh lebih baik supaya kalian dapetin orderan lebih banyak ke depannya. Jadi kesimpulan dari gua, tetap bisa jualan tanpa live, cuman kalau kalian mau bertumbuh lebih cepat ya kalian live, bahkan bisa membuat konten. Semangat untuk kalian para seller. Oke guys, jadi menurut gua ya tadi udah gua kasih tau kesimpulan gua, ya pasti bisa aja sih jualan gak live, cuman ya sayang banget lah kalian menurunkan potensial. Namun ada potensial juga tahu kalian tuh stuck karena ya market lagi ke sana teman-teman arahnya. Promonya lagi banyaknya di live kok sama di konten. Kalau kalian nggak ambil live dan konten ya kalian nggak bisa dapetin promo di toko kalian. Jadi customer juga agak males nih karena di toko kalian nggak ada promo apa-apa. Di luar dari dikasih ongkir ya. Oke guys, jadi silahkan pikirkan baik-baik. Mumpung masih awal tahun 2024, kalian ubah perencanaan kalian, planning dan strategi kalian, dan jangan takut untuk berinvestasi dalam segi human resource atau mungkin marketplace dan apapun itu untuk mengembangkan bisnis online kalian. Oke guys, semoga dengan video ini kalian dapat terbantu dan mendapatkan insight baru. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue di bawah ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau offline atau online face-to-face meeting bisa hubungi nomor di bawah ini.
Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.